Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Taufik Nisa dalam mata kuliah pemrograman web 2. Hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2020. Baik, untuk uh, mahasiswa yang belum bergabung di kelas online, silahkan bergabung untuk melanjutkan materi pemrograman web 2.
Kita mulai 1 menit lagi ya untuk kelas online. Bisa dengar suara saya? Baik, kita mulai untuk acara perkuliahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Waalaikumsalam. Melanjutkan materi yang kemarin. Jadi untuk pertemuan uh, yang ke-12 ya, teman ke-12. Hari ini nanti kita akan membahas tentang fungsi uji uh, logika. Fungsi uji logika yaitu menggunakan fungsi if. Ya. Di dalam penggunaan fungsi if sendiri hampir sama di pemrograman yang lain, yaitu ada 3 jenis, yaitu menggunakan uh, satu uji kondisi, satu pernyataan atau keputusan. Ada juga dalam satu uji kondisi ada 2 pernyataan atau keputusan yang akan dipilih, itu menggunakan fungsi if else. Yang ketiga adalah dalam satu uji kondisi ada beberapa pernyataan atau keputusan yang bisa dipilih. Baik, untuk contohnya misalkan di sini saya share dulu untuk screen-nya ya. Baik. Mbak Dewi, yang dilihat di monitor punya saya apa? Notepad kah? Oh, Notepad ya, oke. Baik, contoh sekarang fungsi uji kondisi yang pertama, yaitu dalam satu uji kondisi ada satu pernyataan. Ya. Kita ketikkan dulu script programnya. Mungkin Mbak Dewi di perjalanan atau standby di rumah? Oh, masih perjalanan. Oke. Kita coba ya scriptnya. Di sini kita deklarasikan misalkan variabel, saya memiliki variabel buku misalkan. Ya. Buku mempunyai nilai variabel misalkan jumlahnya adalah 10 misalkan. Ya, 10. Kemudian di sini kita akan melakukan fungsi uji kondisi. Ya, melakukan fungsi uji kondisi, yaitu dalam satu uji kondisi ada satu pernyataan. If, ya, jika dalam kurung buka di sini, jika variabel buku, lebih besar 5,
maka ya seperti ini, kurung buka, kurung tutup, maka kita menggunakan kurung awal di sini untuk pernyataannya. Maka di sini saya membuat variabel cut. Ya, variabel cut sama dengan buku berjumlah lebih banyak. Saya panggil nama variabelnya variabel ini. Jadi di sini jika dalam satu uji kondisi ini, uji kondisinya di sini terpenuhi, maka pernyataan ini akan dieksekusi. Ya, pernyataan di sini akan dieksekusi. Kita kurung tutup dulu di sini. Kita tampilkan ini ya, tampilan untuk pernyataannya, yaitu echo variabel buku. Jadi kita memanggil dari nama variabel bukunya. Kurung tutup seperti ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita uji cobakan? Loh, baik, kita simpan. Kita simpan ya. Kita simpan file, save, simpan di, kalau saya nyimpannya di drive D, kemudian di SAM, selanjutnya di folder htdoc, kemudian folder web. Saya kasih nama di sini, namanya adalah latihan if. Ya, latihan if.php. Saya simpan. Baik, sekarang saya aktifkan dulu untuk kita jalankan ya. Saya aktifkan dulu untuk kontur panelnya. Baik. Kita jalankan localhost, foldernya tadi web, kemudian latihan main if.php ya. Latihan main if.php. Baik, kita jalankan. Dekat ya. Simpan. Kita jalankan. Nah, di sini kita lihat untuk tampilannya di sini adalah buku berjumlah lebih banyak 10 ya. Buku berjumlah lebih banyak 10. Jadi di sini ini adalah nilai variabel ya, nilai variabel dari buku nilainya 10. Kemudian if-nya ini adalah fungsi untuk melakukan uji kondisinya ya. Kita lakukan uji kondisi apakah uji kondisi di sini terpenuhi atau tidak. Jika uji kondisinya di sini terpenuhi, ya, jika uji kondisinya terpenuhi, maka pernyataan ini akan dijalankan. Ya, pernyataan ini akan dijalankan. Akan tetapi, jika dalam uji kondisinya tidak terpenuhi, maka pernyataan ini tidak akan dijalankan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini uji kondisinya adalah jika variabel buku lebih besar dari 5. Kalau kita lihat di sini bahwa variabel buku adalah nilainya 10. Nah, nilai 10 adalah dia lebih besar dari 5. Maka dari uji kondisinya di sini terpenuhi, maka di sini pernyataannya akan dijalankan. Nah, untuk menampilkannya di sini saya menampilkan variabelnya yaitu
echo variable cut. Ya, di sini kita memanggil dari variable cut di sini. Nah, sekarang kita coba jika untuk uji kondisinya di sini saya ganti. Ya, ini tadi yang lebih besar, sekarang kita ganti lebih kecil. Saya simpan, ya saya ganti untuk simbolnya, uji kondisinya. Saya refresh sekarang. Nah, seperti ini. Jadi di sini dia tidak akan tampil. Ini saya tambahkan script dulu untuk biar menghilangkan pesan error ya. Saya tambahkan seperti ini. Error reporting now, biar pesan errornya di sini tidak ditambahkan ya. Jadi dia di sini kalau kita lihat di sini tidak ada tambahan fungsi error reporting now. Di sini dia membaca dari variabel yang ada di sini. Jadi dia mencari variabelnya mana gitu ya. Saya simpan di sini, ya saya refresh. Maka di sini karena di sini uji kondisinya di sini tidak terpenuhi, maka pernyataan ini tidak akan dijalankan. Ya, maka tidak ada yang dimunculkan karena uji kondisinya tidak terpenuhi. Nah, itu adalah contoh dari dalam satu uji kondisi ada satu pernyataan yang akan dieksekusi. Jika pernyataannya jika kondisinya tidak terpenuhi, maka pernyataannya akan diabaikan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Mbak Trisna? Mbak Ikmah? Mbak Dewi? Belum. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang dalam satu uji kondisi ada dua pernyataan yang akan dipilih. Nah, apakah pernyataan pertama ataukah pernyataan yang kedua? Di sini ini saya kopikan aja. Ya, ini saya copy aja. Saya buka file baru. Ya, di sini kita menggunakan fungsi else ya. Kita menggunakan fungsi else. Else variable cut. Ini saya copy. Ini. Jadi saya simpan dulu. Save. Latihan. If. Ya, kita menggunakan fungsi if else ya. If else. Jadi dalam satu uji kondisinya di sini ya, uji kondisinya di sini. Jika tidak terpenuhi, jika dalam uji kondisi ini dia tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan perintah yang satunya. Ya, kita coba lihat ini pernyataannya saya ganti dulu, suku berjumlah lebih kecil. Baik, kita coba jalankan. Kita refresh di sini. Oh, ini belum saya ganti. If main else ya. Ya, seperti ini. Jadi kalau kita lihat dalam pernyataan yang di sini yang dimunculkan adalah pernyataan yang kedua, buku berjumlah lebih kecil dari 10. Nah, kita lihat di sini bahwa dalam melakukan uji kondisi di sini adalah if variabel buku lebih kecil dari 5. Nah, kalau kita lihat di sini variabel buku nilainya adalah 10 ya. Nah, di sini kita coba sekarang ganti ya. Kita ganti untuk strukturnya adalah seperti ini. Jika variabel buku lebih besar dari 5 sekarang ya. Kita simpan. Kita lihat hasilnya adalah ya, ini buku berjumlah lebih banyak ya, 10. Ya, nilainya adalah
10 di sini. Jadi sini ada yang mau ditanyakan dalam bentuk fungsi if else. Dalam satu uji kondisi ada dua pernyataan. Belum ada ya. Baik, sekarang kita coba latihan dalam lebih dari dua pernyataan yang dieksekusi. Ya. Bisa simpan dulu, file save. Latihan if else if. PHP. Baik, kita coba yang pertama di sini adalah if else if di sini. Else if. Nah, di sini kita melakukan uji kondisinya apa? Ya, misalkan variabel buku sama dengan 12 misalkan. Kemudian pernyataan yang terakhir di sini kita menggunakan fungsi else. Else bisa copy aja. Buku berjumlah, ini saya ganti buku berjumlah sama. Ini tetap ya, buku berjumlah lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi di sini ada dua uji kondisi ya, ada dua uji kondisi. Ya, nanti dia akan menjalankan uji kondisinya. Apakah kondisinya di sini variabel buku lebih besar dari 5? Jika lebih besar dari 5, maka statementnya ini nanti yang akan dijalankan. Ya. Nah, kemudian kalau ada uji kondisi lagi di sini, ada uji kondisi lagi yaitu jika variabel buku sama dengan 12, ini sama dengannya 2, ya, uji kondisi sama dengannya 2, sama dengan 12, maka pernyataannya ini yang akan dieksekusi. Tetapi jika dalam kondisi di sini dilakukan uji kondisi, bila kondisinya bukan dari lebih besar dari 5 atau bukan sama dengan 12, maka nanti pernyataan terakhir ini yang akan dieksekusi, else. Ya, jika kondisinya tidak terpenuhi semua, maka pernyataan yang terakhir itu nanti yang akan dieksekusi. Ya, misalkan contoh di sini, ini saya ganti ya, misalkan ini 5 dulu lah. If variabel buku lebih besar dari 5. Ini saya jalankan if else if. Kelihatan ya yang di layar monitornya yaitu browser saya sama notepad saya ya. Halo? Ya, oke. Tampilannya sekarang ini udah saya refresh ya. Jadi buku berjumlah lebih banyak 10. Ya, kalau kita lihat dia mengeksekusi dari perintah uji kondisi yang pertama di sini yaitu variabel buku lebih besar dari 5 seperti itu. Sekarang kita coba saya ganti di sini yaitu dia lebih kecil dari 5. Ya, dari uji kondisi di sini apakah dia menjalankan pernyataan yang pertama ataukah menjalankan pernyataan yang kedua. Ya. Kalau yang kedua sudah tentu salah ya. Di sini kita lihat sudah tentu salah ya. Karena variabel buku nilainya 10 sedangkan dalam uji kondisinya di sini variabel buku sama dengan 12. Otomatis salah. Kalau di sini untuk kondisi yang pertama, uji kondisi yang pertama variabel buku lebih kecil dari 5. Itu juga salah ya uji kondisinya. Tidak terpenuhi. Karena nilai bukunya adalah 10. Sedangkan uji kondisinya lebih kecil dari 5. Maka uji kondisinya di sini tidak terpenuhi. Otomatis jika dari beberapa uji kondisi di sini tidak terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi pernyataan yang terakhir. Kita coba kita refresh saja di sini. Nah, buku berjumlah lebih kecil 10 seperti itu. Ya, dia mengeksekusi dari perintah yang ada di sini. Ya, ini untuk menampilkannya yaitu menampilkan variabel
echo. Sekarang kita coba untuk variabel bukunya nilainya bukan 10 nih. Sekarang kita ganti menjadi 12 ya. Nah, jadi 12. Kita simpan. Ya, kita coba jalankan, kita refresh. Nah, di sini ada uji kondisi yang pada baris 9 ini ya. Pada baris 9 di sini variabel buku sama dengan 12. Ya, kita refresh apakah dia menjalankan statement yang ada di baris ke-11. Kita refresh. Ya, seperti ini. Jadi uji kondisinya di sini terpenuhi pada baris ke-9, yaitu variabel buku berjumlah sama 12. Seperti itu. Sampai di sini, ada yang bertanya? Silakan. Dari menggunakan fungsi if, terus if else, terus if else, if else. Silakan. Yang ingin bertanya, saya persilakan. Di antara, misalkan gimana? Uh, hmm, hmm, hmm. Oh, berarti di sini kita menggunakan tambahan yaitu menggunakan fungsi perintah n, ya, menggunakan fungsi perintah n. Misalkan perintah n. Jadi misalkan di sini saya buat ini dulu ya, kita coba yang menggunakan satu if ya, tapi menggunakan perintah n ya. Kita menggunakan uji kondisinya dalam satu uji kondisi. Misalkan saya tambahkan di sini variabel buku itu 10 sama jenis misalkan. Jenis, jangan jenis. Harga. Harga. Harga sama dengan misalkan 5.000. Ini ya. Nah, di sini kita coba ingin menampilkan jika variabel buku lebih besar, lebih kecil, misalkan lebih besar dari 5 ya, dan variabel harga lebih besar dari 4.000 misalnya seperti itu ya. Jadi seperti ini, if variabel buku lebih besar dari 5, n, kita menggunakan kalau n dalam PHP kita menggunakan simbol seperti ini, ya, simbol n2 seperti itu. Kalau or kita menggunakan fungsi ini, tanda tegak lurus seperti ini, ya, menggunakan tanda tegak lurus ya, seperti ini. Kita coba sekarang variabel harga, ya, variabel harga sama dengan lebih besar ya, kita buat lebih besar aja, lebih besar 5.000, jangan 4.000 ya, 4.000 ini. Nah, seperti ini. Kita coba apakah tampil atau tidak ya, seperti ini ya. Ini saya tambahkan lagi aja untuk variabelnya. Buku berjumlah lebih banyak 10. Terus dan harga murah. Itu harga. Baik, kita coba sekarang kita jalankan ya. Jika uji kondisi ini di sini terpenuhi, ya, jika uji kondisinya di sini terpenuhi, maka ini akan dijalankan, ya, maka ini akan dijalankan. Tapi kalau uji kondisinya di sini tidak terpenuhi, maka dia tidak dijalankan. Bentar, ini saya copy aja, buatkan baru aja ya. Save.
latihan if and. Nah, jadi saya kembalikan dulu ke awal. Ya. Di scriptnya ini kita coba jalankan ya, latihan and if and latihan and dot php. Bener ya namanya? Oh, iya. Ada kesalahan di sini, syntax error. Oke, sebentar. Ini minta digabung ini. Ya, kita refresh. Ya, seperti ini. Jadi digabung ini. Tampilannya seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Jadi buku berjumlah lebih 10 dan harga murah 5.000. Jadi menggunakan simbol seperti ini. Fungsi and seperti ini. Misalkan kita coba menggunakan tambahan apa ya? Ini lebih besar, saya ganti lebih besar dari 6.000 ya. Lebih besar dari 6.000. Kita simpan di sini, kita refresh ya. Jadi ketika salah satu di sini kondisinya tidak terpenuhi, ya, jika salah satu kondisinya di sini tidak terpenuhi, maka di sini juga akan diabaikan, ya, diabaikan. Jadi pernyataan di sini salah, ya, dianggap tidak benar. Nah, kalau misalkan saya ganti seperti ini, lebih kecil dari 6.000, jadi uji kondisi ini dia terpenuhi. Ya, kita refresh, maka dia akan tampil. Tapi berbeda kalau kita menggunakan fungsi OR ya. Kita coba menggunakan fungsi OR. Menggunakan fungsi OR. Ya, kalau kita menggunakan fungsi OR di sini, dia tetap di eksekusi. Karena apa? Jadi logikanya seperti ini. Jika buku, ya, jika variabel buku lebih besar dari 5 atau variabel harga lebih besar dari 6.000, ya, variabel harga lebih besar dari 6.000, ini salah satu uji kondisi. Kalau ada yang benar, itu tetap akan dijalankan, ya, akan dieksekusi. Pernyataannya akan dieksekusi. Tetapi kalau kita menggunakan fungsi AND, itu harus pernyataannya itu harus benar. Ya, kalau kita menggunakan OR, salah satu aja pernyataan yang kondisinya yang benar, itu nanti pernyataannya langsung dieksekusi seperti itu. Jadi perbedaan AND sama OR seperti itu. Kalau AND uji kondisinya harus semuanya benar. Tapi kalau kita menggunakan fungsi OR atau itu salah satu dari uji kondisinya benar, itu nanti pernyataannya akan dieksekusi seperti itu. Baik, sekarang kita coba ya. Kita coba perintah. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Halo, tadi keputus atau gimana ya? Oh, keputus. Terakhir saya menjelaskan sampai mana?
Halo, terakhir tadi eh, sampai nge-save-nya. Baik, saya ulangi ya, saya ulangi. Baik. Jadi eh, ini di sini ada, saya ulangi dari awal aja. Di sini saya mempunyai variabel buku nilainya 10 ya. Variabel buku nilainya 10. Kemudian ada variabel harga nilainya adalah 5.000. Ya, sekarang tadi ada pertanyaan gimana kalau kita menggunakan uji kondisinya menggunakan dua uji kondisi secara langsung ya. Dua melakukan uji kondisi dua secara langsung. Yaitu kita menggunakan perintah dan ya, dan seperti itu. Jadi seperti ini untuk penulisannya. Jika variabel buku ya, misalkan di sini jika variabel buku 5 n, jadi di sini kita ini tampilannya jelas nggak untuk notepad-nya? Jelas ya. Jadi n kita menggunakan simbolnya seperti ini kalau dan ya simbol n2 variabel harga 6 lebih besar 6.000 ya, lebih besar dari 6.000. Kalau kita melakukan uji kondisi seperti ini, kita lihat dulu dari nilai variabelnya. Nah, di sini untuk variabel buku, uji kondisinya terpenuhi ya, yaitu karena variabel buku kan lebih besar dari 5 nilainya, jadi terpenuhi. Sekarang kita lihat pada variabel harganya ya, variabel harga, uji kondisinya adalah variabel harga lebih dari 6.000. Terpenuhi nggak? Nggak terpenuhi ya, karena di sini variabel harga nilainya adalah 5.000. Kita ganti dulu nilainya di sini untuk uji kondisinya 4.000 aja. Ya, kita simpan, save. Kita jalankan sekarang. Ya, kita jalankan. Nomornya hilang. Bentar. Udah, oke. Ini sinyalnya nih. Jadi kalau sinyalnya warnanya merah itu eh, atau merah itu berarti sinyalnya hilang. Kayak Mas Taufik tuh, Mas Taufik Putra itu eh, sinyalnya merah itu. Nah, sekarang saya hijau. Nah, kita coba jalankan ya. Saya refresh di sini. Saya refresh. Hasilnya adalah seperti ini. Ya. Buku berjumlah lebih banyak 10 dan harga murah 5.000 di sini. Ya, karena uji kondisinya di sini terpenuhi. Tapi jika uji kondisinya di sini adalah hilang lagi. Sebentar. Udah tampil? Tampil ya? Tampil nggak? Sebentar saya cek dari HP saya. Tampil nggak ya? Tampil ya? Oke. Eh, saya lanjutkan. Jadi di sini, jika uji kondisinya di sini salah satu tidak terpenuhi, maka dia tidak akan dieksekusi. Ya, pernyataannya tidak dijalankan. Misalkan di sini nilainya 6.000 ya. Jadi kalau kita seperti ini berarti pada variabel harga, uji kondisi pada variabel harga di situ tidak terpenuhi karena variabel harga itu tidak lebih besar dari 6.000 karena nilainya hanya 5.000 saja. Sekarang kita coba jalankan, saya simpan, bisa refresh. Ya, maka tidak akan jalan. Berbeda kalau kita menggunakan fungsi OR ya atau
Nah, simbolnya adalah simbol tegak lurus seperti itu. Atau, nah kalau untuk menggunakan ini uji kondisi OR ini salah satu uji kondisinya satu aja yang terpenuhi maka statementnya akan dijalankan. Berbeda dengan kalau kita menggunakan fungsi N. Kalau fungsi N harus semua pernyataan, maaf, semua uji kondisinya harus terpenuhi. Baru pernyataannya akan ditampilkan atau statementnya akan ditampilkan. Tapi kalau OR itu satu uji kondisi saja nanti pernyataannya akan ditampilkan. Ini saya refresh. Oh, ini belum saya simpan. Saya refresh lagi. Nah, seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Baik, kita lanjut. Sekarang contoh lagi di sini kita dari contoh tadi, beberapa contoh, kita menggunakan dalam satu nilai, kita mendeklarasikan langsung ke dalam script programnya ya. Jadi nilai dari variabelnya selalu kita tampilkan atau kita tulis di kode programnya. Sekarang kita coba dalam di sini kita menggunakan fungsi input datanya menggunakan input text ya. Kita menggunakan input text. Ini saya copy aja dulu. Saya buat lembar kerja baru. Baik, di sini saya buat ini, kemudian kita buat input text-nya. Masukkan jumlah buku. Ya, jumlah buku. Kemudian input text. Input tipe sama dengan text. Name sama dengan buku. Ya, buku. Ini. Kemudian bisa tambahkan dulu form action-nya. Form action sama dengan saya kasih nama misalkan latihan input if.php. Terus method sama dengan post. Nah, di sini saya tambahkan untuk input tipe sama dengan submit ya. Submit. Kemudian value sama dengan hitung ini. Terus penutup dari formnya ya ini. Terus saya simpan menjadi tadi nama scriptnya latihan input.php. Baik ya, seperti ini. Sekarang kita deklarasikan nilai dari variabelnya. Jadi variabel buku
bukan 10, tapi variabel buku $_ post, kemudian kurung siku, nama variabelnya, nama input teksnya ya, nama input teksnya seperti ini. Baik, sekarang ini saya hapus saja untuk harganya. Baik, sekarang kita coba menjalankannya ya. Kita coba untuk menjalankannya. Namanya latihan input mainif.php. Enter. Baik, masukkan jumlah buku, hitung. Kita coba masukkannya adalah 2. Ya, kita 2 dulu. Kita lihat uji kondisinya di sini. Ya, itu belum saya klik tombol hitung ya. Uji kondisinya adalah variabel buku lebih besar dari 5. Ya, lebih besar dari 5. Kita lihat apakah muncul uji kondisinya terpenuhi nggak lebih besar dari 5. Tidak ya, karena yang saya inputkan 2, tidak lebih besar dari 5. Saya klik hitung. Ini masih proses browsernya. Ya, nggak terjadi apa-apa, tidak muncul. Nah, sekarang coba saya inputkan nilainya adalah 10. Ya, 10. Saya klik hitung. Nah, buku berjumlah lebih banyak, 10. Seperti itu. Jadi, dieksekusi munculnya seperti ini. Kita coba lagi, misalkan 12. Kita klik hitung. Buku berjumlah lebih banyak 12. Sekarang kita coba lagi, 2. Coba lagi. Hitung. Ya. Jadi statementnya tidak ada. Ya, statementnya tidak ada karena uji kondisinya tidak terpenuhi. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mbak Fatimah? Ada yang mau ditanyakan? Mas Taufik Putra? Ada yang mau ditanyakan? Ini namanya sama nggak saya? Mbak Trisna? Mbak Reni? Tidak ada ya. Kita lanjut sekarang contoh yang selanjutnya, yaitu menggunakan fungsi input data. Kita menggunakan fungsi input data untuk memberikan nilai variabel. Saya buat script baru di sini, kode program baru. Kemudian kita tambahkan fungsi else ya, berarti ya di sini ya. Jadi else-nya tambahkan. Jadi dalam satu uji kondisi ada 2 pernyataan yang akan dipilih. Saya simpan menjadi latihan input if else. Ya, if else. Saya save. Baik, ini saya ganti latihan input if else. Saya simpan. Baik, kita jalankan lagi. Jadi di sini dalam satu pernyataan, dalam satu uji kondisi ada 2 pernyataan yang akan dipilih. Apakah pernyataan pertama atau
pernyataan yang kedua. Misalkan di sini masukkan jumlah buku. Saya memasukkannya adalah misalkan 5. Kita klik hitung. Statementnya yang dijalankan di sini adalah statementnya yang dijalankan yang bawah di sini, yaitu buku berjumlah lebih kecil 5 ya. Untuk uji kondisinya adalah di sini lebih besar dari 5. Sekarang kita coba menginputkannya 15. Hitung buku berjumlah lebih banyak 15. Kita coba lagi misalkan 25. Buku berjumlah lebih banyak 25 seperti itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk penggunaan fungsi uji logika menggunakan if else? Tidak ada? Tidak ada ya. Baik, untuk selanjutnya tugasnya. Saya mau tanya dulu untuk kelas KAS 18 juga. Untuk kemarin ada beberapa yang belum diinstal SEM-nya di komputernya atau di laptopnya. Ada yang sampai sekarang, sampai detik ini, apakah ada yang belum? Silakan. Kalau belum, permasalahannya di apa? Jadi nanti bisa kita carikan jalan keluarnya. Siapa ya tadi ya? Mbak Dewi. Belumnya kenapa Mbak? Kelihatannya kalau kemarin di grup kelihatannya udah saya share ya? Udah saya share belum? Sebentar, saya cek lagi WhatsApp-nya. Coba di itu di mana Mbak? Di grup WhatsApp itu kemarin udah saya share untuk aplikasinya, yaitu SEM versi 1.7.3. Nanti coba diinstal aja SEM-nya. Dilihat di kemarin ya. Ya, oke. Ada lagi yang belum? Siapa? Biar nanti kedepannya tidak ketinggalan materi. Siapa ini Mbak Hikmah? Mbak Hikmah? Oh gitu kondisinya. Kalau di download lewat itu, lewat HP bisa nggak? Kelihatannya bisa deh. Download di itu aja, download di mana? Di HP, downloadnya lewat HP. Kemudian nanti kalau sudah hasil downloadannya nanti diambil pakai kabel data ya, pakai kabel data dikoneksikan di laptop seperti itu. Coba ya nanti coba ya di download lewat itu aja, lewat HP bisa. Hasil downloadannya nanti diambil pakai kabel data terus dihubungkan ke laptop atau ke komputernya. Oke, silakan nanti dicoba ya. Baik, Mah. Ada lagi? Ada lagi? Sudah semua berarti ya? Udah semua berarti udah semua. Oke, kalau udah semua nanti untuk ini contoh dari beberapa latihannya ini yang sudah saya terangkan tadi. Nanti saya share di grup, yang di grup WhatsApp nanti saya share.
Tapi ada tugas ya, tugas untuk latihannya. Ya, tugas untuk latihannya bisa ditulis dulu, disiapkan kertas sama pulpen atau mungkin pensil atau mungkin cukup menggunakan notepad. Ya, kalau mungkin lagi di perjalanan mungkin bisa pakai pulpen atau pensil kertas ya. Yang sudah standby di rumah boleh pakai notepad, boleh pakai kertas untuk mencatatnya. Baik, saya tunggu 15 detik ya. 15 detik untuk persiapannya. Baik, udah siap? Siap ya? Eh, oke, sederhana aja seperti contoh-contoh sebelumnya. Jadi eh, ada 3 inputan, ya, ada 3 inputan, yaitu untuk inputannya kita nanti menggunakan latihan menggunakan ini ya, input text ya. Untuk nilai dari variabelnya menggunakan input text. Ada nama barang, input text untuk nama barang, kemudian input text harga, input text jumlah. Ya, ada 3 inputan. Terus eh, rumusnya, rumus eh, rumus bayar, rumus bayar, rumus bayarnya adalah harga kali jumlah. Bayar sama dengan harga kali jumlah. Bayar sama dengan harga kali jumlah. Udah ya? Baik, sekarang untuk uji kondisinya ya. Kita menggunakan uji kondisinya. Jika, silakan ditulis, jika bayar lebih besar 100.000, bayar lebih besar 100.000, maka diskon sama dengan 0,01. Jika bayar lebih besar 200.000, maka diskon 0,02. Jika diskon, maaf, jika bayar lebih besar 300.000, maka diskon 0,03. Udah. Sekarang total bayarnya. Total bayar sama dengan total bayar sama dengan bayar dikurangi dari diskon. Oh, sebentar, sebentar.
Rumus total bayar sama dengan bayar dikurangi, ya, bayar dikurangi dalam kurung bayar dikali variabel diskonnya, ya, dikalikan diskonnya. Ya, rumus total bayar sama dengan bayar dikurangi dalam kurung bayar dikali diskon, kurung tutup. Diulangi lagi. Udah? Udah. Jadi untuk latihan di rumah seperti itu ya. Nanti silakan dibuat untuk latihan. Apakah nanti materi yang saya sampaikan dapat dipahami atau tidak, seperti itu. Terus untuk minggu depan kita coba membahasnya ya. Jadi untuk membahasnya yang bisa eh, menggunakan laptop ya, berarti nanti minggu depan share screen ya, share screen. Kita share screen untuk laptopnya masing-masing. Tapi kalau masih dalam keadaan perjalanan pulang kerja, ya cukup menonton saja biar temannya yang di rumah yang standby megang laptop eh, untuk mendemokan ya, untuk mendemokan. Usahakan berarti untuk minggu depan yang ada laptop, gunakan laptop saja, ya, gunakan laptop saja. Eh, nggak usah menggunakan HP ya, nggak usah menggunakan HP. Tapi kalau tidak ada laptop ya gunakan HP, nggak apa-apa untuk belajar online-nya. Baik, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum nanti saya tutup untuk perkuliahannya. Hmm. Ya boleh ditampilkan juga nggak apa-apa. Ya, diskonnya ditampilkan nggak apa-apa. Terus ini untuk komanya untuk di PHP jangan menggunakan simbol koma ya, pakainya titik ya. Nanti kalau pakai simbol koma nanti error. Jadi simbol komanya untuk perhitungannya pakai titik. Jadi 0.01, 0.02, 0.03 seperti itu untuk penulisan di script programnya. Ini saya share dulu sebentar, saya share dulu untuk script programnya uh, biar dipastikan masuk untuk filenya sebentar. Ya, mungkin bisa dicek di grup WhatsApp. Udah masuk? Udah ya. Baik. Eh, Mungkin itu dulu untuk hari ini, untuk pertemuan kita. Terima kasih untuk waktunya udah gabung di kelas online. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan selamat berbuka puasa ya.
Jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.